Kisah kaum Ansar, keberanian dan kejujuran dalam menyambut Rasulullah. Kaum Ansar adalah sebutan bagi orang-orang Madinah yang beriman dan membantu Nabi Muhammad dan kaum Muhajirin ketika mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Nama Ansar berarti pembantu, sedangkan Muhajirin berarti pengungsi. Kaum Ansar terdiri dari dua suku besar, yaitu Al-Aus dan Al-Hazraj, yang sebelumnya sering bertikai satu sama lain. Namun setelah memeluk Islam, mereka bersatu dan bersaudara dalam iman. Kisah kaum Ansar dimulai ketika 6 orang dari suku Al-Hazraj datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ke-11 kenabian. Mereka bertemu dengan Nabi Muhammad dan mendengarkan dakwah beliau. Mereka terkesan dengan ajaran Islam dan memutuskan untuk masuk Islam. Mereka juga berjanji untuk menyampaikan Islam kepada orang-orang di Madinah. Pada tahun berikutnya, jumlah orang Madinah yang datang ke Mekah meningkat menjadi 12 orang, termasuk 2 orang dari suku Al-Aus. Mereka kembali bertemu dengan Nabi Muhammad dan mengucapkan sumpah setia kepada beliau. Sumpah setia ini disebut dengan Bayatul Aqobah Al-Ula. Mereka berjanji untuk mendengarkan dan taat kepada Nabi Muhammad, menjauhi segala bentuk kemungkaran, dan menyebarkan Islam di Madinah. Pada tahun ke-13 kenabian, jumlah penduduk Madinah yang datang ke Mekah mencapai 73 orang, termasuk 2 orang wanita. Mereka bertemu kembali dengan Nabi Muhammad SAW di tempat yang sama yaitu Aqobah. Mereka mengucapkan sumpah setia yang kedua, yang disebut Bayatul Aqobah Al-Saniyah. Mereka berjanji akan melindungi Nabi Muhammad sebagaimana mereka melindungi diri mereka sendiri dan keluarga mereka, dan siap berperang di jalan Allah jika diperintahkan. Mereka pun meminta Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Madinah, karena mereka yakin akan lebih aman dan mudah menyebarkan Islam di sana. Nabi Muhammad menerima permintaan mereka dan memberikan izin kepada kaum Muhajirin untuk hijrah ke Madinah. Ia sendiri menunggu perintah Tuhan untuk berhijrah. Sementara itu, kaum Quraisy di Mekah mengetahui rencana hijrah Nabi Muhammad SAW dan berusaha menggagalkannya. Mereka mengadakan pertemuan di Darun Natwah dan memutuskan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Mereka mempersiapkan orang-orang dari suku yang berbeda untuk melakukan pembunuhan bersama-sama, sehingga tidak ada yang bisa membalas dendam. Namun Tuhan melindungi Nabi Muhammad dan memberitahunya tentang rencana jahat kaum Quraisy. Allah pun memerintahkan Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah bersama sahabatnya, Abu Bakar. Nabi Muhammad keluar dari rumahnya pada malam hari, sambil melemparkan pasir ke arah orang-orang yang mengelilingi rumahnya. Ia dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari, sambil menunggu perdamaian. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Madinah dengan bantuan seorang pemandu bernama Abdullah bin Uraikid. Sementara itu, kaum Ansar di Madinah menantikan kedatangan Nabi Muhammad dengan penuh harapan dan cinta. Mereka sering keluar rumah untuk melihat ke arah jalan menuju Madinah. Mereka pun membuat lagu menyambut Nabi Muhammad yang berbunyi, "Telah muncul bulan purnama di hadapan kita dari lembah Wada dan kita harus bersyukur selama masih ada yang berseru kepada Allah. Wahai utusan Allah yang diutus kepada kita, Engkau datang membawa perintah yang harus ditaati. Muliakan kota Madinah." Akhirnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi Muhammad tiba di Madinah. Beliau disambut dengan gembira oleh kaum Ansar dan Muhajirin. Mereka bersorak, mengibarkan bendera, dan menyanyikan lagu perayaan. Nabi Muhammad tersenyum dan menyapa mereka. Beliau bersabda, "Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam, berilah makanan, jagalah silaturahmi, dan salatlah di malam hari ketika orang sedang tidur, niscaya kamu akan masuk surga dengan selamat." Nabi Muhammad kemudian memilih tempat untuk membangun masjid dan rumahnya. Beliau juga menjalin persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar, sehingga keduanya saling membantu dan saling mencintai. Kaum Ansar menunjukkan keberanian dan kejujuran dalam menyambut Nabi Muhammad SAW. Mereka membukakan pintu rumahnya kepada kaum Muhajirin, dan membagi hartanya secara adil. Mereka juga mendukung Nabi Muhammad dalam berbagai perang dan perjanjian damai. Merekalah teladan bagi umat Islam sepanjang zaman.